Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-26, tentang dosa berbuat zalim. Dengan sub pembahasan orang yang berbuat zalim, siksaannya kadang-kadang ditangguhkan oleh Allah pada akhir hayatnya atau ditangguhkan nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anallaha sungguhnya Allah la yumli, maka sungguh menangguhkan siapa Allah, lizalimi, bagi orang yang zalim, hatta hingga idza akhadha, apabila menyiksa siapa Allahu kepada orang yang zalim, lam yuflithu, maka tidak melepaskan siapa Allahu kepada orang." Summa qara'a, kemudian membaca siapa Rasulullah sallam, wa kadzalika, dan demikian, idza kadzalika, demikian juga ahdu rabbika, siksaan Tuhanmu, idza akhadha, bila menyiksa siapa Tuhanmu, al-qura, penduduk qura, wahai adapun penduduk qura, zalimatun, zalim, in akhdahu, sungguhnya siksaan Allah, alimun, itu pedih, sedidun, dan sangat. Jadi di sini Allah menyatakan, wa qala Allah ta'ala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anallah la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Jadi kata Allah Rasulullah, sungguhnya Allah menangguhkan azab pada orang yang berbuat zalim, sehingga Allah ketika Allah menyiksanya, maka Allah tidak akan pernah melepasnya. Di sini digambarkan bahwa orang yang berbuat zalim ini pada akhirnya akan disiksa. Kenapa? Karena kadang melihat ada orang yang berbuat zalim, dia bersikap sewenang-wenang. Dia punya kekuasaan, dia itu menyiksa rakyatnya, berbuat zalim kepada rakyatnya. Dia misalnya dia punya kekuasaan di tingkat desa, dia si kepala desa itu menyakiti rakyatnya, dia bersikap sewenang-wenang, dia korup misalnya. Kemudian misalnya dia itu sedikit punya kesalahan anak buahnya, langsung ditangkap, langsung disiksa. Atau ketika dia misalnya dianggap mengancam jabatannya, wah merongrong khawatir nanti diganti, langsung dia membuat kasus sehingga dia punya alasan untuk menangkapnya. Nah, dia orang melihat orang yang soleh ini tidak bisa membalasnya. Orang yang soleh ini hidupnya sengsara. Tapi kenapa dia orang yang zalim itu punya jabatan, punya kekayaan, punya istri yang cantik, punya anak yang kehidupannya mewah? Kenapa? Nah, Allah itu menangguhkan azab kepada dia sampai pada saatnya Allah berkehendak. Untuk apa? Untuk memperberat azab pada saatnya ditimpa azab, untuk memperbanyak dosa yang dia lakukan. Maka ketika dosa bertumpuk-tumpuk, maka nanti mendapatkan azab yang banyak. Azab kedoliman, misalnya dia azab karena memukul orang,
azab karena mengambil hartanya orang, azab karena merendahkan orang. Jadi akhirnya apa? Azabnya bertumpuk-tumpuk. Nah, tetapi ketika sudah Allah memberikan azab kepada dia, maka azab itu tidak akan pernah hilang. Allah berikan contoh misalnya Fir'aun. Fir'aun itu bertahun-tahun berkuasa. Tapi begitu Allah tuh memberikan azab, tenggelam di Laut Merah, dia tidak akan selamat lagi. Nah, yang mana Allah itu memberikan contoh kepada kita, Fir'aun itu berbuat zalim, diceritakan di Al-Quran tentang bagaimana perbuatan zalim ketika dia itu diberitahu oleh para dukun-dukun dengan takbir mimpinya, dia bahwa nanti akan ada dari Bani Israel yang akan lahir dan yang orang itu akan mengancam kekuasaannya Fir'aun. Apa yang terjadi? Fir'aun memberikan keputusan, maka bayi yang lahir pada waktu itu yang berkelamin laki-laki harus dibunuh. Maka puluhan ribu bayi yang dibunuh itu. Dia berkuasa di waktu yang lama. Akhirnya itulah yang disebut itu Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa itulah yang mengasam jabatannya. Singkat cerita, ngejar Nabi Musa itu lari sampai ke Laut Merah. Lalu setelah Laut Merah, lalu Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya, maka laut itu pecah menjadi dua. Apa yang terjadi? Kemudian Fir'aun masuk, kemudian laut sambung lagi dan mati tenggelam. Dan jasadnya masih ada. Ketika 2011 saya pergi ke Mesir, itu melihat jasadnya Fir'aun itu yang dimumi, Ramses II kalau orang bilang itu, kita manggilnya Fir'aun. Nah, itu oleh Allah berikan azab. Begitupun kadang ada orang yang dia itu punya harta yang banyak, hasil hartanya dia berhasil perbuatan zalim dengan mengurangi timbangan atau dengan punya utang yang tidak bayar, kemudian dia menipu orang lain dan sebagainya. Apa yang terjadi? Maka dia itu oleh Allah pada akhirnya dia sakit. Ketika dia sakit, apa yang terjadi? Maka dia itu oleh Allah diberikan azab yang sangat pedih, maka tidak sembuh-sembuh sampai akhir hayatnya. Dulu itu ada seorang penguasa di sebuah benua Eropa ya, sebenarnya ada dua benua Eropa itu. Dia bersikap zalim kepada rakyatnya. Apa terjadi? Dia sakit sampai bertahun-tahun dan dia itu jerit-jerit terus kesakitan, pada akhirnya meninggal. Nah, begitupun lebih-lebih nanti di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dengan kezalimannya. Ya, karena dia misalnya karena mengambil hartanya orang, itu punya azab sendiri. Karena menghina orang dapat azab sendiri. Karena memukul orang dapat azab sendiri. Karena menipu orang dapat azab sendiri. Terus gitu, jadi azabnya bertumpuk-tumpuk di akhirat. Maka di sini Rasulullah mengutip firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun in ahdahu alimun syadid. Nah, di sini menjelaskan siksaan Allah itu ketika Allah itu menyiksa penduduk negeri sedangkan dia zalim, maka adabnya sangat pedih. Nah, kita melihat Allah memberikan contoh misalnya kepada penduduk Sodom. Penduduk Sodom itu adalah umatnya Nabi Lut yang dia itu kawin sesama jenisnya. Laki-laki kawin sesama laki-lakinya, perempuan kawin dengan sesama perempuannya. Kalau bahasa kita LGBT gitu. Ini terjadi bertahun-tahun. Akhirnya Allah menurunkan azab hujan batu. Ya matilah mereka. Nah, bersama-sama matinya. Begitupun kalau umatnya Nabi Nuh, dia tidak mau taat pada Nabi Nuh, dia berbuat zalim. Akhirnya apa? Terjadilah apa? Banjir dan mati semua kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Nah, itu bisa terjadi pada zaman sekarang. Ketika dia banyak berbuat zalim,
kezaliman di mana-mana, satu sama lain saling menyakiti, satu sama lain saling berbuat zalim, yang berkuasa berzalim kepada yang dikuasai, yang kaya berbuat zalim kepada yang lemah, kepada yang miskin. Apa yang terjadi? Maka Allah menurunkan azab, bisa berupa tsunami, bisa berupa banjir, bisa bermacam-macam musibah yang Allah turunkan sebagai apa? Azab dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, maka karena itu kewajiban kita, mari hindari perbuatan zalim itu supaya kita diselamatkan oleh Allah dari azab kezaliman itu. Nah, zalim itu berbuat zalim itu banyak. Ada zalim itu sifatnya itu berupa harta, umpamanya dia mengambil harta orang lain dengan cara merampas, atau dengan cara ngerampok, atau dengan cara mencuri, atau dengan cara itu menipu, atau dengan cara mengajukan ke pengadilan dan memenangkan perkara padahal dia bukan haknya. Nah, bisa begitu kezaliman. Bisa kezaliman dia itu ketika dia itu berkuasa, dia bersikap sewenang-wenang kepada rakyatnya. Nah, umpamanya jadi pengurus pondok, jadi ketua pondok, dia bersikap sewenang-wenang kepada pengurus pondok, sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit memberikan hukuman padahal dia tidak berhak untuk dihukum. Nah, itu namanya berbuat zalim. Nah, Allah akan memberikan azab. Saya dulu waktu ketika mondok, saya punya teman-teman ketika di pondok itu jadi pengurus. Nah, dia jadi pengurus, dia itu mungkin, kalau menurut saya mungkin ya, saya tidak tahu dengan persis, mungkin berbuat zalim dia. Bisa jadi dia itu orang yang nggak salah diberi hukuman karena dia dianggap tidak cocok dengan dia, atau sebaliknya kalau teman dekatnya berbuat salah dilindungi, setelah pulang ke rumahnya hidupnya sengsara, hidupnya merana. Nah, saya dulu juga punya teman di pondok itu, dia pintar di pondok. Dia itu, tapi apa? Karena kepintarannya itu suka merendahkan gurunya, suka merendahkan teman-teman yang tidak pintar. Nah, setelah pulang ke rumahnya hidupnya sengsara. Dia sholatnya aja kadang-kadang terlambat. Sementara yang biasa-biasa hidupnya di pondok nggak begitu pintar, tapi dia itu tidak berbuat zalim, sopan kepada guru, menghormati guru, baik dengan teman, menyayangi yang lebih kecil, kemudian berang teguh kepada aturan pondok. Ternyata pulang ke rumahnya menjadi orang yang rajin ibadah kepada Allah, rajin berjuang di jalan Allah, dan hartanya itu banyak dan punya jabatan di kehidupan masyarakat. Maka karena itu mari kita ini selalu berbuat baik, hindari segala perbuatan zalim, karena kezaliman itu akan berakhir dengan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Indonesia bilang itu karma, ini disebut namanya karma. Kalau kamu suka menyakitin orang, ada orang yang lebih kuat dari yang dapat menyakiti kamu. Misalnya banyak khair itu menyakitin Izul misalnya, kan kecil, ada Izul dah. Nah, kecil, sakiti, nggak berani melawannya. Apa yang terjadi? Oleh Allah dikirim orang yang lebih kuat, yang lebih gagah itu yang mengganggunya. Kenapa? Karena kezaliman itu yang dilakukan. Maka kamu jangan berpikir, oh ini orang ini kecil. Harus yakin kamu itu di atas semua itu ada yang maha kuasa, adalah Allah. Sedangkan Allah itu mengetahui fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau memangnya selamat dari azab dunia, tapi tidak akan selamat dari azab akhirat. Begitu. Maka sangat hati-hati, terutama sampai mempunyai harta, hati-hati jangan sampai berbuat zalim kepada yang miskin. Terutama sampai mempunyai kekuasaan, hati-hati jangan berbuat zalim kepada orang-orang yang ada di bawah naungan kekuasaan sampean. Iya, sampean sekarang megang kekuasaan. Ingat, anak-anakmu belum tentu berkuasa seperti sampean. Ingat, kamu masih hidup punya kekuasaan, tapi nanti di akhirat tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Ketika dia mati, kelihatan semua.
Apa yang dia kerjakan akan diperlihatkan oleh malaikat mungkar dan nakir yang dikerjakan. Kalau di dunia, apalagi kalau melihat di medsos, gagah. Setelah mati, siapa yang gagah? Masa mau gagah dengan malaikat mungkar dan nakir? Terjenter. Apalagi nanti di akhirat, nanti di padang mahsyar dan di neraka. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.